Shalom, halo, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat, semua dalam pemeliharaan Tuhan dengan damai sejahtera Tuhan. Itu yang menjadi harapan saya juga sehat, saya juga dalam pemeliharaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua orang yang mendukung program ini, terutama orang-orang yang di belakang saya yang senantiasa mendoakan agar tayangan ini boleh berhasil, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, saya tidak lupa mengucapkan selamat bagi semua saudara-saudaraku, baik yang saat ini giat di dalam pekerjaan Tuhan, yang sementara pergi menginjil, pergi memberitakan firman Tuhan, naik gunung, turun gunung, menyeberangi lautan, menyeberangi sungai, berjalan berjam-jam, masuk lewat hutan. Dan saya percaya itu berkat yang luar biasa, karena hati Tuhan ada di dalam misi. Jadi kalau orang yang melakukan misi, itu ada di dalam hati Tuhan. Saya percaya saudara akan diberkati, saudara akan sukacita bagi mereka yang melakukan misi penginjilan di pedalaman. Tuhan memberkati saudara, dan semua tertulis di bawah ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara. Haleluya, amin. Saudaraku, hari ini saya ingin memberikan tentang firman Tuhan yang berjudul kreatif atau kreatif. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 21. Saya bacakan saudara-saudaraku. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Tah kamu menganan atau mengiri. Kata serba sedikit ini yang menjadi pokok pembicaraan saya pada kali ini. Banyak orang di sekitar kita yang saat ini dalam keadaan miskin, keadaan nasibnya tidak baik, saudaraku. Mereka minta sedekah di depan toko, depan restoran. Saya ingat, saudaraku, suatu hari kami makan di sebuah warung, dan itu ada sedikit menjorok di jalan, dan kami makan malam di situ. Tiba-tiba ada seorang pengamen, kalau orang Jawa mengatakan tukang barang, saudaraku. Tukang barang itu pengamen, saudaraku. Dia menyanyi, tapi saya tahu dia tidak bisa menyanyi, saudaraku. Dia tidak pakai alat musik, dia tidak pakai apa yang di tangannya, dia tidak pakai hanya tepuk tangan. Lalu dia menyanyi lagunya, notnya itu monoton, saudaraku. Dia nyanyikan begini, astaga, apa yang terjadi, oh astaga. Saya ketawa, saudaraku, kami semua ketawa, karena itu lagu yang sangat terkenal, astaga, saudaraku. Tapi dia menyanyikannya tidak ada notasinya, tidak ada, semua tre-tre kalau orang Manado bilang, astaga, mengapa semua yang terjadi, oh astaga, saudaraku. Dan itu buat kami semua tertawa, dan kami memberinya karena kami tahu Bapak itu membutuhkan uang, membutuhkan makan juga malam itu. Pengemis yang selalu minta sedekah itu selalu identik di dalam dia berbicara, selalu mengatakan, Pak, saya belum makan, Pak, tolong saya belum minum, dan sebagainya, saudaraku. Saudaraku, saya melihat itulah keadaan orang lain yang susah, saudaraku, orang lain yang pengemis. Tetapi saudaraku, saya mau tunjukkan bahwa Tuhan itu tidak suka dengan orang yang mengeluh. Amin. Tuhan tidak suka orang yang bersungut-sungut, mengeluh, saudaraku.
Ini seperti edik, saudaraku, satu kecanduan bersungut-sungut. Ada orang yang sukanya bersungut-sungut, ketemu langsung mengeluh, dia langsung membeberkan keluhan-keluhan pribadinya dengan suaminya. Dia selalu membeberkan kehidupan rumah tangganya dengan mengeluh, saudaraku. Sementara yang diajak bicara tidak hanya mendengar, saudaraku. Dan saudaraku, kalau itu sekali dua kali tidak apa-apa, tetapi kalau setiap kali, itu rasanya orang pun yang mendengar tidak suka, saudaraku. Berdekatan dengan orang yang suka mengeluh, berdekatan orang yang suka bersungut-sungut, apa-apa bersungut-sungut, apa-apa mengeluh, saudaraku. Oleh sebab itu, Tuhan juga tidak suka ketika kita mengeluh bersungut-sungut. Siapa pernah menjumpai orang yang memiliki usaha, dia katakan begini, wah ini ordernya payah nih, kami tidak ada order, payah. Tidak tahulah ini bagaimana. Saya yang mendengar, saya tidak bisa apa-apa. Ya sabar, tekuni aja. Wah ini tidak bisa nih, ordernya payah, tidak ada order gitu. Oh iya. Saya hanya kita berdoa. Suatu hari saya bertemu lagi, saya tanya, apakah ordernya sudah banyak? Aduh Pak Daud, ordernya berjibun, banyak sekali. Saya capek, pulang sampai ke rumah sudah larut malam. Saya capek, kurang istirahat. Sudah, saya jadi berpikir, dia tidak ada order marah, ada order ya marah. Lah yang mana yang baik, saudaraku? Ini seperti sebuah edik, saudaraku. Sudah kecanduan, suka mengeluh. Orang-orang seperti ini memberi dampak negatif, saudaraku. Orang yang mendengar tidak suka. Seharusnya bersyukur, saudaraku. Pak, bagaimana ordernya? Wani sepi, tapi saya bersyukur aja. Itu menguatkan orang yang mendengar, saudaraku. Amin. Bahkan ketika dia dapat order, bagaimana order? Wah, puji Tuhan, siap bersyukur, ordernya banyak, ya terima kasih Tuhan. Orang yang mendengar senang, saudara. Betul? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam Bilangan 11 itu sebuah cerita tentang bangsa Israel yang juga selalu mengeluh. Mengeluhnya tidak tahu, triggernya apa, pemicu mengeluhnya tidak tahu, saudara. Padahal semua dicukupkan sama Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Tetapi yang membuat mereka mengeluh, tidak tahu triggernya apa, pemicunya apa, sehingga mereka membuat mengeluh, bersungut-sungut. Saudaraku, kalau kita lihat bahwa bangsa Israel, dia bosan. The life is so boring, saudaraku. Jadi dia mengeluh karena boring, jemu, saudaraku. Ini yang bahaya, saudaraku. Kalau kita jemu dalam sebuah bidang pekerjaan, lalu kita bersungut-sungut, bagaimana dengan orang yang tidak punya pekerjaan? Kalau saudara bersungut-sungut, gajinya tidak nambah, bagaimana dengan orang yang hidupnya tidak ada gaji, dia mencari uang? Kalau saudara mendapat gaji yang besar, saudara bersungut-sungut, wah ini gajinya besar, tapi saya tidak tahu mau berbuat apa, saya tidak bisa pergi pesiar. Saudara terus bersungut-sungut, berarti saudaraku, life is so boring, saudara. Berarti saudara boring. Orang yang boring, yang sudah jemu dengan hidup, bosan, saudara, dengan apa yang dikerjakan, itu memicu untuk bersungut-sungut, itu memicu untuk mengeluh, saudaraku. Dalam 1 Korintus 10 ayat 5-10, 5 macam dosa yang serius yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama, menginginkan hal yang jahat. Yang kedua, menyembah berhala. Yang ketiga, dosa percabulan. Yang keempat, dosa mencobai Tuhan. Dan yang kelima ini, saudaraku, dosa bersungut-sungut. Bahaya, saudaraku. Saya bacakan ayatnya dari 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kalau kita baca dari 1 Korintus 10 ayat 5-10, itu setiap dosa ada hukumannya, saudaraku. Tetapi di dalam ayat yang ke-10 ini, yang bersungut-sungut dibinasakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak suka bersungut-sungut. Ini bahaya, saudaraku. Ini serius, saudaraku. Di dalam Bilangan 11 menceritakan bagaimana mulainya bangsa Israel itu bersungut-sungut. Yang pertama, secara singkat dan pendek saja, di ayat 1-3 mencatat mereka bersungut-sungut di satu tempat, maka bangkitlah marah dan murka Tuhan dengan apinya membakar merajalela tepi tempat perkemahan. Lalu saudaraku, dari ayat keempatnya, seterusnya kita melihat natur sifat bangsa Israel itu dari dosa bersungut-sungut. Yang pertama, sungut-sungut itu memiliki sifat menular secara luar biasa.
Jadi saudara kalau bergaul dengan orang-orang yang suka bersungut-sungut, suka mengeluh, saudara bisa tertular. Kisah sungut-sungut ini dimulai dari ujung luar, dari perkemahan mereka, dari kelompok orang-orang bajingan. Ayat keempat ditulis di situ, atau the rebel, yang dalam bahasa aslinya hasab sub, saudara. The rebel, bajingan. Jadi mereka itu di luar perkemahan bangsa Israel, mereka suka bersungut-sungut. Nah itu nular, saudaraku, itu nular. Ayat nats kita, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Tuhan memberi roti, air serba sedikit. Artinya tetap diberi itu, saudaraku. Hanya ukurannya sedikit, saudaraku. Tuhan tetap pelihara, tetapi diberikan air dan roti sedikit, serba sedikit. The Lord give you the bread of adversity and the water of affliction. Saudaraku, Tuhan memberimu roti kesengsaraan dan air penderitaan. Kata serba sedikit dalam bahasa aslinya lakats atau oppression, distress, pressure, yaitu penindasan, kesusahan, tekanan, itu lakats itu artinya, saudaraku. Dalam terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris sehari-hari, the Lord will make you go through hard times. Jadi kata Tuhan memberi serba sedikit air dan roti itu dituliskan dalam today's English version, yaitu God will make you go through hard times. Waktu yang sangat sulit, situasi kondisi hard time itu oppression, distress, saudaraku, pressure, itu hard time, saudaraku. Tetapi dalam ayat nats yang kita baca di mana Tuhan memberi roti dan air serba sedikit, namun ini kata-kata selanjutnya, saudaraku, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Artinya apa, saudaraku? Mengapa ada kata pengajar, saudaraku? Mengapa di situ dihubungkan dengan pengajaran? Tuhan dituliskan di situ pengajar. Berarti the hard times, roti dan air yang serba sedikit, di dalam situasi yang sulit ini, kita diajak Tuhan jangan mengeluh. Kita diajak Tuhan jangan bersungut-sungut, sebab ada pengajar. Berarti the hard times ini adalah sebuah pengajaran yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Air dan roti yang serba sedikit itu merupakan pengajaran Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Jadi kita jangan sampai terbawa untuk bersungut-sungut dan mengeluh. Belajarlah mengucap syukur ketika engkau mendapatkan berkat air dan roti serba sedikit. Saya tidak bisa katakan pas-pasan, saudara. Ini memang serba sedikit. Hard time itu suatu waktu yang sangat sulit, yang keras, yang dialami, saudaraku. Distress, saudara. Ketika orang tidak punya apa-apa saja, Tuhan mendorong orang untuk belajar bahwa Tuhan mampu memberikan segala sesuatu menjadi luar biasa. Artinya apa, saudaraku? Artinya ketika saudara menghadapi tidak ada apa-apa saja, saya lihat, saudaraku, bahwa orang yang mengais-ngais sampah dikatakan, saudaraku, begini: sampah plastik bisa menjadi paving block, bahan bakar, bisa menjadi energi listrik, bisa menjadi aspal, bisa menjadi kerajinan tangan. Tuh, sampah plastik. Sementara sampah organik bisa menjadi kompos. Artinya mengelola sampah saja bisa jadi uang, saudara. Jadi saudara, kalau saudara katakan Tuhan memberi serba sedikit, Tuhan itu ada di samping kita menjadi pengajar kita yang membawa kita untuk kreatif. Saya kasih judul kreatif, kreatif. Artinya dalam situasi yang hard time tetap ada kreatif. Amin. Dalam kondisi serba sedikit, kita memang perlu memutar otak, saudara. Tetapi banyak juga orang yang gagal. Walau sudah mutar otak, das sikil gundas, saudara. Artinya kepala untuk kaki, kaki untuk kepala, dah sirkus, saudaraku. Siang untuk malam, malam untuk siang, saudaraku. Tetapi tidak berhasil. Saudaraku, Tuhan mengatakan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit,
Namun pengajarmu, Tuhanmu, tidak akan menyembunyikan diri waktu engkau berdoa, waktu engkau minta. Dikatakan, tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini di belakangmu. Jadi Tuhan akan menuntun kita, saudara. Tuhan akan membimbing kita. Dia akan berbicara di dalam telinga rohanimu. Dikatakan, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu ke kanan, entah kamu ke kiri, Tuhan akan membimbing kamu, saudara. Saudara mengerti, walaupun Tuhan memberi air dan roti serba sedikit, Tuhan tidak meninggalkan kamu. Justru Tuhan masuk di dalam hidupmu, memberi pengajaran. Situasi yang sulit ini, Tuhan masuk untuk memberi kreativitas dalam hidupmu. Amin. Sesuatu terobosan yang baru, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, diberikan oleh Tuhan. Amin. Karena pengajar kita adalah Tuhan. Saudara harus ingat bahwa ketika Simon Petrus tidak dapat ikan sama sekali, walaupun sudah semalaman bekerja, lalu Tuhan katakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dalam Lukas 5 ayat 4. Tuhan memberi satu ide, Tuhan memberi suatu jalan yang baru, Tuhan memberi suatu terobosan bisnis yang baru. Coba kamu ke tempat yang lebih dalam. Dan saudaraku, ketika Petrus melakukannya karena Tuhan menyuruhnya, dia mendapatkan ikan begitu banyak, 2 perahunya hampir tenggelam karena begitu banyak ikan. Kembali lagi ketika Tuhan Yesus bangkit, Petrus dan teman-temannya mencarikan dan tidak dapat lagi, saudara. Lalu apa dikatakan di dalam Yohanes 21 ayat 6? Lemparkan jalamu ke sebelah kanan perahu. Artinya Tuhan memberi pandangan lagi yang baru. Ini keadaan bisnis, kamu ke sini. Ini situasi bisnis, kamu ke sini. Jadi saudaraku, tidak terus ke tempat dalam, tidak terus. Tuhan tahu mana sumber keuntungan yang diberikan bagi anak-anaknya. Tetapi melalui proses hard times, distress, saudaraku. Dan di situ Tuhan mengajarkan. Sebab itu kita jangan tanya kepada orang-orang pintar, jangan tanya kepada dukun, tidak tahu. Yang memberi rezeki, memberi berkat itu adalah Tuhan. Dan Tuhan mampu berbicara kepadamu lewat telinga rohanimu dan mata rohanimu. Ini bisnis di sini. Ini di sini. Posisinya di sini bisnis. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam Yohanes 21 ayat 7, sebenarnya Petrus tidak tahu kalau itu yang bicara Tuhan Yesus. Dan ketika murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan, langsung Petrus mendengar bahwa itu Tuhan yang mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau itu. Jadi dia tidak tahu itu Tuhan. Saudara, saya mau katakan, hari ini begitu banyak orang yang mengeluh, bersungut-sungut tentang bisnis, tentang situasi kondisi keuangan, tentang situasi kondisi kehidupannya. Saudara, pakailah telingamu, pakailah mata rohani. Apa sebab? Sebab ketika Petrus tidak tahu bahwa itu yang bicara Tuhan, baru setelah murid yang dikasihnya kata itu Tuhan, karena murid yang dikasihnya tahu itu Tuhan. Ada satu strategi bisnis yang diberikan dan itu pasti Tuhan. Saudara, pertajam mata dan telinga rohani. Amin. Dalam situasi serba sedikit, pengajarmu ada dekat dengan kamu. Ia memimpin kamu, ia mengajarkan kamu lewat telinga rohanimu. Matamu akan melihat dia. Dia akan berbicara ke kanan ke kirinya, itu Tuhan akan beritahu. Haleluya, saudaraku. Amin. Semangat, semangat, semangat dalam bisnis, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, mengucap syukur. Serba sedikit mengucap syukur, dilimpahkan mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, Petrus mengikuti apa yang Tuhan suruh. Saudaraku, kadang Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi di dalam alam roh. Dia menunjukkan bagaimana cara-cara bisnis yang luar biasa itu. Saudara, saya mau katakan,
Saya ingin bersaksi, ketika dalam situasi moneter, justru Tuhan memberikan cara bisnis yang luar biasa. Saudara, saya memiliki perusahaan yang berdiri saat moneter, saudara. Saya memiliki perusahaan yang mengangkat begitu banyak karyawan saat moneter. Saya mendapat order yang begitu banyak saat moneter, saudara. Lawan bisnis saya ada 600-an lebih, saudara. Bagaimana saya bisa menjadi bisnis yang luar biasa? Ikut Tuhan, saudara. Ikut cara Tuhan. Tuhan bimbing saya. Tuhan katakan buat batik tematis, Daud. Saya bikin batik tematis. Dan di situ, waduh, luar biasa perkembangannya. Itu bukan sebuah fashion, saudara. Tetapi batik itu dibeli orang-orang begitu luar biasa. Kata Petrus menurut apa yang Tuhan suruh. Itu sama kejadian di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12, di mana ketika Elia meminta roti kepada seorang janda di Sarfat. Lalu dikatakan demikian, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Dia the last minute, saudara. Ini makanan yang terakhir yang dia mau makan. Apa yang dijawab oleh Elia? Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku, bagi Elia, saudaraku, sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, apa yang dia katakan? Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Artinya janda ini nurut, saudaraku. Ketika hamba Tuhan itu mengatakan harus begitu, dia nurut, saudara. Saudara, dalam keadaan serba sedikit, saudara harus menurut Tuhan. Saudara harus punya waktu khusus dengan Tuhan, privilege time dengan Tuhan. Saudara harus sungguh-sungguh tanya dengan Tuhan. Telinga dan mata rohani saudara harus terarah kepada Tuhan, dan Dia akan mengajar kepada saudara dari serba sedikit menjadi berlimpah. Karena apa? Tuhan akan menuntun. Tuhan akan menuntun langkah demi langkah, dan setiap langkah itu ajaib bagi kita. Saudara, apa yang saudara alami hari ini? Apakah saudara mengalami sama persis seperti keadaan ini? Serba sedikit, terbatas uang gerak saudara. Saudara tidak tahu mau berbuat apa untuk mengembangkan bisnis saudara, mengembangkan usahamu, bahkan untuk mensejahterakan keluargamu, untuk kebutuhan biaya rumah tangga. Saya mau mengatakan, pengajarmu tidak akan jauh daripadamu. Dia ada dekat dengan kamu. Artinya situasi serba sedikit ini diizinkan Tuhan untuk engkau alami, supaya engkau akan melihat tuntunan Tuhan yang luar biasa. Dalam situasi akhir zaman yang serba sulit, Tuhan Yesus akan menuntun umatnya secara pribadi, sehingga tidak pernah yang namanya kekurangan. Dalam situasi apapun tetap saja ada mujizat yang terjadi dalam hidup dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi Tuhan, hamba-Mu rindu setiap orang yang mendengarkannya mengalami sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam situasi serba sedikit ini, bahwa ada pengajaran daripada Tuhan yang kami perlu belajar, bagaimana Tuhan akan menuntun kami keluar dari segala kesulitan dan kesukaran. Terima kasih Tuhan, biar berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus
dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini. Besok sampai selama-lamanya Tuhan menjemput engkau di awan yang permai. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terus maju. Salam isi Injil. Amin.